warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi dengan Harian Lentera Indonesia. Kali ini kita ada di sebelah timurnya dari kolam renang Banyu Biru. Nah, lebih tepatnya lagi ini di belakang. Acara penanaman perdana dan talkshow. Nah, hijaukan bumi dengan bambu untuk kehidupan Magetan 3 September tahun 2023. Nah, di belakangku ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Ternyata bambu itu seperti itu, Lur. Ada bibit bambu yang dari biji ya. Nah, ini ilmu baru mungkin ya. Biasanya kalau bambu kan dari stek atau dari batang, ini dari biji. Ya, ini jenisnya apa? Kita nggak tahu karena tidak ada tulisannya. Yang jelas bambu itu dari biji kalau ini. Tapi kalau yang di sana itu sudah agak besar, yang mau ditanam oleh Bupati Magetan, terus Bapak Dahlan Iklan, Ibu Wakil Bupati tentunya, Ketua Dewan dan seluruh pegawai teras lah, pejabat teras yang dari Pemkab Kabupaten Magetan. Ini menunggu kedatangan Pak Bupati beserta rombongan. Tapi terkait apapun itu, kemarin kan hutan bambu sempat menjadi perbincangan ya di berbagai kalangan. Tapi mudah-mudahan ini akan berdampak positif lah. Mudah-mudahan berdampak positif dan semua usaha itu insya Allah niatannya baik. Tapi mungkin prosesnya yang ini lika-liku. Kalau mulus saja tidak kurang seru. Karena bagaimana itu biar seimbang. Nah, seperti itu. Ya ada yang pro, ada kontra dan biasa. Yang penting tujuannya baik dan bagus. Untuk Magetan terdepan, Magetan yang kita cintai. Tetap hidup, tetap semangat, tetap berkarya dan jangan lupa follow akun dari Harian Lentera Indonesia. Denny Setiawan melaporkan. Let's go. Hari ini kita penanaman perdana ya, kebun raya bambu Magetan. Ya, jadi Eco Bambu Park ada usulan dari teman-teman KLHK untuk jadi taman bambu kebun raya bambu Magetan. Ya, kita pikirkan dan mudah-mudahan itu menjadi persetujuan kita nanti. Kemudian juga dari KLHK nanti akan dijadikan di sini insya Allah pusat informasi bambu Indonesia ya, karena nanti akan ditanam berbagai jenis bambu. Niat baik itu insya Allah akan diberikan jalan oleh Tuhan. Ya, saya beruntung ketika punya niat ini kemudian dipertemukan beliau-beliau. Ya, ditemukan oleh kemudian dari UGM, kemudian dari KLHK. Hari ini Pak Dirjen tidak bisa hadir, diwakili oleh beliau Pak Sekretaris Dirjen Pak Tulus. Kemudian juga ketemukan oleh Mas Butet, ya, ketemukan dari penggiat bambu dari Jawa Barat atau Abah Jatmika, ya, terus kemudian ditemukan oleh Pak Dahlan. Pak Dahlan malah beliau menyampaikan saya siap jadi kita bambu Magetan ini. Beliau hari ini tidak bisa hadir, tetapi nanti langsung ke Pendopo karena masih ada senam di Tangerang. Jadi konsepnya adalah bahwa kita tahu Magetan itu ikonnya bambu, ya. Dan yang kedua, Magetan itu ruang terbuka hijaunya masih kecil, baik itu privat maupun publiknya. Kalau kita jumlah baru 15%, baru separuh dari yang disyaratkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu gimana caranya Magetan ini bisa mengejar itu. Kita bisa, saat ini kita baru ada informasi seksi ya, di Jakarta ini sekarang lagi buruk-buruknya kualitas lingkungan di sana, udaranya kotor. Dan bambu ini adalah tanaman yang menurut beliau-beliau ini adalah tanaman yang paling bagus menyerap CO2 dan mengeluarkan O2, oksigen. Ya, sebab itulah ini tidak sekedar menanam bambu, tetapi bagaimana kita mendesain bambu itu memulai nilai ekonomi. Jadi ekonomi baik itu wisata maupun nanti ekowisatanya. Dan sebab itu hari ini yakinlah ya, hari ini kita menanam, memulai, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi tempat yang menjadi ikonnya Magetan ya, karena bambu sudah menjadi ikonnya Magetan, jadi ini tempat menjadi ikonnya Magetan.
di pinggir jalan raya. Di sini ada produksi jeruk pamelo, tentu diperlukan sebuah pasar. Saya belajar dari kebun refugia, begitu kebun refugia jadi, parkirnya bagus, itu pasar sayurnya jadi ramai. Nah, demikian juga saya yakin. Sehingga nanti beban sarangan itu tidak terlalu berat. Orang yang mau naik itu bisa ditahan di sini, ditahan di pelausan, tidak semuanya langsung. Saya terima kasih sekali kepada KLHK, teman-teman penggiat bambu, Mas Butet utamanya, ya, terus kemudian dari semua stakeholder dari provinsi hadir juga dinas kabupaten, dan dari semua komponen yang mendukung kegiatan. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, saya yakin ini memberi manfaat tidak hanya hari ini, tapi sampai besok untuk anak cucu kita. Bahkan sampai kiamat pun mungkin ini akan tetap seksi. Ya. Saya kira demikian. Enggak maksudnya. Ya, saya berterima kasih pada Pak Prawoto, Bupati Magetan ini, karena diam-diam akan mewujudkan impian saya. Impian saya itu kita punya hutan bambu yang didesain dengan baik. Saya pernah temukan hutan bambu di Banyuwangi, tapi tidak terdesain dengan baik. Karena begitu saya berada di hutan bambu, ide ini bisa kemana-mana. Itu tidak hanya pada aspek lingkungan, kenyamanan ya, karena tadi sudah disebutkan tuh memberikan sumbangan O2 yang sangat baik, tapi juga pada aspek ekonomi, aspek seni. Kita tahu bambu itu dari setiap titik pohonnya, semua itu mengandung fungsi yang luar biasa, punya nilai kemanfaatan yang luar biasa. Mau jadi apapun bisa. Tadi diputar lagu Pring, itu liriknya Romo Sidunata, hip hop. Itu coba dengarkan baik-baik. Semua mengandung fungsi dan ada nilai-nilai filosofinya yang sangat dalam. Orang yang berada dalam kultur Jawa tahu tentang nilai-nilai filosofi dari bambu. Jadi waktu saya sembuh dari sakit, saya dapat mukjizat. Saya kemana-mana itu kalau ngoceh, saya cuma menyatakan ingin suatu hari punya hutan bambu. Tapi saya itu tidak punya apa-apa. Modal saya mau cocot roh. Alhamdulillah Pak Bupatinya terhasut. Terhasut omongan saya dan mewujudkan keinginan saya. Ini Abah. Jadi saya kenal bambu secara rinci justru ketika saya sakit. Jadi ini betul-betul inspirasi dan semua ini dipertemukan oleh semesta. Saya tidak kenal Pak Bupati, tidak kenal Abah, tidak kenal ahli bambu. Dan di Jogja ternyata ada laboratorium yang bisa membuat kultur jaringan bambu. Dan sekarang itu banyak, bahkan menteri-menteri pun datang untuk pesan bibit bambu di Jogja. Jadi saya merasa menjadi jembatan bambu ini, jembatan urusan-urusan bambu. Sampai saya berada di sini, ini apa urusannya? Seniman kok belusuan dengan urusan hutan bambu. Ya inilah, semesta telah mempertemukan ide liar ini untuk kemanfaatan banyak orang. Jadi kalau saya berharap, karena Pak Bupati ini jabatan politik ya, ada usianya. Pesan saya melalui kawan-kawan jurnalis, tolong tetap dihasut pengganti secara politik Pak Prawoto harus terus komit meneruskan apa yang sudah dilakukan hari ini. Hutan bambu ini akan menjadi masa depan yang baik kalau para pimpinan politiknya sustainable, berkelanjutan meneruskan apa yang sudah diinvestasikan hari ini. Ini tidak bisa sembrono. Jadi tugas kawan-kawan komunikator inilah yang akan selalu mengingatkan. Pimpinan politik tetap harus meneruskan
apa yang dilakukan oleh pendahulunya, tidak asal ngosa asik. Ya, ini pesan saya. Karena ini tidak lepas dari kebijakan politik, politik anggaran dan lain-lain. Yang bisa mengawal supaya terus jalan adalah masyarakat. Masyarakat mengawal melalui komunikator Anda sekalian. Jadi kita semua punya tugas yang sama, menyelamatkan, mewujudkan kebun raya bambu ini. Gitu aja. Terima kasih. Kementerian Pak. Ya, Pak dari KLHK. Ini Pak Tulus, Sekretaris Dirjen. Pak Bupati, Mas Butet, teman-teman media. Jadi kami mendukung penuh ide besar Pak Bupati. Jadi awalnya itu kami berpikir ini ide nasional. Ternyata setelah ngobrol sama Abah segala macam, ini ide internasional. Karena ada 103 spesies yang akan ditanam di sini. Sehingga ini nanti yang tadi sama Pak Bupati menjadi pusat informasi bambu nasional, juga menjadi pembelajaran adik-adik SD, SMA gitu Pak ya. Sehingga mereka itu tidak hanya belajar dari YouTube atau apa, tapi bisa melihat langsung gitu Pak ya, bahwa bambu ini wujudnya seperti ini. Nah kedua juga ini mendukung RTH-nya Magetan. Ya, jadi RTH Magetan itu kan dari 2015 itu trennya naik. Kemudian juga mendukung perubahan iklim. Jadi sekarang lagi punya target NDC di Indonesia, salah satunya harus tanaman bambu untuk mengurangi perubahan iklim. Kemudian sekarang lagi ramai udara Jakarta. Nah di Jakarta sekarang diperintah Pak Presiden itu untuk semua nanam Pak. Kita sudah mulai ya? Kita sudah mulai, ini sudah contoh. Jadi yang punya halaman atau enggak di gedung-gedung itu diperintah nanam sekarang, karena untuk mengurangi polutan yang di udara. Jadi kami dari KLHK mendukung penuh Pak, sampai nanti tertanam semua yang 18,5 hektar itu. Mungkin itu Pak Bupati itu media. Terima kasih. Izin Pak Bupati, Beni Setiawan dari Lentera Indonesia. Yang mungkin terkait dengan manfaatnya tadi sudah banyak ya. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat itu pertama mungkin dari anggarannya dari mana. Yang kedua berapa tahun sih ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat Magetan khususnya. Ya, tapi bambu itu cepat ya. Bambu itu 2-3 tahun sudah besar ya menurut para ahlinya. Ya, jadi oleh sebab itu saya yakinnya kesuksesan itu selalu modalnya optimis. Ya. Tanpa optimis tidak akan. Saya selalu mengatakan, masa kita kalah sama Raffles lah. Ya, Raffles itu tahun 1800 membuat kebun raya Bogor itu masih diketawakan. Ya, kenapa? Karena hutan di Jawa masih lebat, harimau Jawa masih banyak. Tapi ngapain buat kebun raya? Tapi pertanyaannya kemudian, kalau seandainya Raffles itu tidak mempunyai ide itu, kita ini kira-kira punya kebun raya Bogor nggak? Punya kebun raya yang lain nggak? Saya yakin tidak. Karena hobi kita tidak nanam, tapi menebang, ya, kan gitu. Dan sebab itu mari kita yang terpelajar ini, yang terus belajar. Dari belajar dari sejarah itulah kemudian kita menggunakan merealisasikan itu. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa Kabupaten Magetan itu APBD-nya kecil. Oleh sebab itu kita harus punya ide yang kemudian bisa menarik, yang membantu kita. Ambil contoh ini aja, ini bambunya ini dibantu semua dari SKK Migas sampai perawatannya. Ya, nanti juga yang lain. Kalau nanti ide ini kemudian kita realisasikan, saya yakinnya itu nanti akan berdatangan orang-orang yang membantu. Ya, kenapa? Karena ini isu seksi, ya, isu seksi. Jadi Pak Presiden memerintahkan menanam, kita sudah rencanakan ini berapa tahun yang lalu, kan gitu. Pak Presiden baru hari ini memerintahkan ya, Mas Tulus ya, di Jakarta. Pak Dirjen tidak bisa datang karena rapat di istana, ya, menekan persoalan udara Jakarta. Perintahnya Pak Presiden, setiap rumah supaya harus nanam, ya gitu. Dan ini sudah kita mulai di Magetan. Makanya saya selalu memaknai setiap musim hujan bukan waktunya banjir, waktunya yang tepat untuk menanam. Dan kementerian seberapa besar untuk anggaran dan juga untuk penyelesaian pembangunannya?
Jadi ini supaya kita kolaborasi dengan Pak Bupati tadi. Jadi Pak Bupati punya lahan, punya ide, kemudian kami yang mengkolaborasikan pihak-pihak yang membantu. Nah, salah satunya yang menangkap itu teman-teman SKK Migas. Nah, nanti ada Menko segala macam itu yang akan membantu. Itu untuk penanaman 100% dari SKK, Pak. Sampai perawatan 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu sampai jadi rata penanaman nanti kan Desember lah. Desember penanaman itu sudah 100% untuk penanaman. Sampai perawatannya. Jadi nanti dari provinsi juga dukung ya. Ini dari provinsi, dari dinas kehutanan provinsi ya. Jadi saya juga mohon nanti dari dinas provinsi juga. Ya, jadi kita harus punya ide sama dengan kita mau membangun sirkuit. Kan kita tidak punya uang, tapi dibantu oleh gubernur. Ya, insya Allah nanti kalau ini lancar, tahun ini pemerataannya, nanti pembangunan dilanjutkan 2024 basicnya. Jadi seperti itu loh. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter buat ide ya, Magetan nanti gimana, gitu ya, kedepannya gimana. Kita harus berbuat satu, ya, sesuatu yang baik. Yakinlah orang punya niat baik itu pasti semesta katanya Mas Butet akan mempertemukan orang-orang baik itu. Yang menambah ya. Ide Pak Bupati ini menurut saya ide yang visioner, futuris. Anda bisa bayangkan ya, kalau nanti hutan ini terwujud dalam hanya 3 tahun saja loh. 3 tahun itu cuma 2 tahun seusia kita prihatin COVID kemarin. Lalu kita punya hutan bambu, itu apa yang akan terjadi? Bupati-bupati se-Indonesia itu akan mendapatkan inspirasi dari tempat ini. Mau bikin hutan bambu di daerah masing-masing, stadinya kemana? Ke sini. Di sini nanti tempat orang goes. Tahu sekarang orang lagi seneng olahraga, hidup sehat. Goes, jogging. Di dalam hutan bambu nanti ada jogging track, goes track. Orang berbondong-bondong ke sini. Apa yang terjadi kemudian? Kulinernya Magetan hidup. Hotelnya banyak tamu. Apa rasui? Sugih nanti masyarakat. Yang menikmati bukan bupatinya, masyarakatnya. Dampak efek domino dari sekadar hutan bambu. Yang membangunnya pun atas budi baik banyak pihak. Tidak terlalu ngerepoti APBD, asuh. Itu nanti bupati-bupati, gubernur-gubernur se-Indonesia itu pasti akan mendapatkan inspirasi. Riset study, kawan-kawan yang studi di Fakultas Kehutanan, Perkebunan, lo nyari hutan bambu di Jawa di mana? Langsung nanti jadi ikonnya Magetan. Studi kehutanan, studi perkebunan, larinya ke sini. Berarti mereka paling nggak 2 hari nginep di hotel-hotel sini. Badok, mangan, itu kulinernya, oleh-olehnya, bawa oleh-oleh. Siapa yang diuntungkan? Lagi-lagi masyarakat. Inilah yang kusebut berpikir visioner, futuristik. Hari ini kita lihat nggak ada tuh bupati yang jumlahnya puluhan, ratusan itu bikin ide yang visioner yang membawa pemanfaatan seluas-luasnya untuk masyarakat. Ini contoh. Bagi saya ini satu inspirasi dari Magetan. Memang anggaran ini alah duit upel kuwi, upel. Terus percaya baik, semua yang baik dipertemukan oleh semesta. Oke, siap. Terima kasih. Kali kan sudah kita tunjuk siapa yang akan melaksanakan penanaman. Nah, ini Yayasan Bambu nih, Abah. Ini yang kan Bang? Iya. Mika ini ahli bambu yang sudah kemana-mana, bangun bambu Jepang di rumah bambu di Ukraina, di Doha. Jadi Yayasan Bambu itu untuk pelopor awal sama. Sekarang kebetulan penerima Kalpataru dari Pak Presiden 2014 bambu. Kedua bahwa kita ini juara festival Tokyo konstruksi bambu. Jadi 2 kali berturut-turut. Terus kita ini itu persis yang dikeluarkan oleh kita nanti kita di sana itu sekarang dari seluruh dunia akhirnya bertanya soal bambu itulah kayak bambu. Tapi ini hanya bagian kecil yang kita harapkan Magetan. Jadi
saya ingat pesan dari almarhum, kebetulan sekarang yang ke-100 harinya, Pak Sarwono Kusuma Fatihah. Jadi beliau mengatakan bahwa bambu di dunia itu berasal dari Indonesia. Maka dalam bahasa Inggrisnya bambu is bambu, artinya dari Indonesia. Dalam bahasa Latinnya bambu, bambusa, artinya dari Indonesia. Dan yang disebut negara Melayu, negara serumpun Melayu, yaitu Nusantara, ya artinya Indonesia. Dan bambu itu tumbuh di dataran yang paling banyak gunung berapi, karena simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan antara bambu dan gunung berapi. Bambu ini peredam panasnya gunung berapi. Berapi ini laharnya menyuburkan bambu. Bahkan Nusa Verde membuat kultur jaringan terinspirasi dari lahar gunung berapi. Jadi biji bambu itu akan keluar kalau setelah berbunga. Berbunga itu keluar kalau panas sekali di dalam tanahnya. Keluar bunga, di dalam bunga itu ada biji. Syarat biji itu akan berkembang menjadi jutaan dan usianya jutaan tahun. Harus kena panas. Begitu panas ini menjadi bambu. Itu hanya di Indonesia terjadi. Jadi satu, daerah yang hijau. Kedua, gunung berapinya paling banyak di Indonesia. Tapi ada yang saya paling khawatir. Apa coba? Manakala bambu ini punah dari permukaan bumi Indonesia, maka tiap hari gunungnya meledak, oksigennya hilang, longsor di mana-mana, airnya banjir. Jadi pesannya Pak Sarwono Kusuma Fatihah bahwa bambu itu berasal di Indonesia. Maka kita punya gelar bambu ini budaya bangsa Indonesia. Dari kecil, dari lahir, kupu pusar bambu sampai meninggal. Patung itu yang asli orang Nusantara harus dari bambu. Dari kecil sampai meninggal itu tidak terlepas dari bambu. Itu budaya. Jadi Indonesia ini budaya bambu, negara budaya bambu. Jepang itu negara kualitas bambu. Dia membuat kandang burung itu bisa berharga 250 juta. Begitu presis, begitu bambu. Kalau China negara industri bambu, tapi dulu disebutkan negara kira bambu. Sekarang kita pindah. Jadi alat tiup aja saluang itu alat tiup sulit di sini. Sarung di Palembang, sulit di Jawa Barat, Karawat di Bandung, di Bali, tiap alat tiupnya itu seperti itu. Dari tapi yang terakhir bahwa yang membutuhkan bangsa ini istimewa. Penduduk saja 60 juta memerdekakan dengan tapi ternyata begitu angkat bambu suci, Jepang ini sangat hormat kepada bambu. Ini kitab sucinya orang Jepang dia, maka Jepang menjelaskan bahwa jadi kalau sekarang Indonesia ini merdekakan dengan bambu ini, mudah-mudahan nanti digunakan manakala Indonesia darurat, kesulitan segala macam, maka mudah-mudahan bambu mampu lanjut pendopo.
KLHK dan juga dari UGM dan tentunya seluruh tamu undangan yang hadir di lokasi penanaman perdana Eko Bambu Park Magetan. Dan selanjutnya mohon izin kami sampaikan kepada seluruh tamu undangan berkenan menuju lubang penanaman sesuai yang sudah ada papannya masing-masing, dan nanti akan melakukan penanaman bersama dan salam satu bersama penanaman bersama. Dan juga perlu kami informasikan untuk jenis bambu yang akan kita tanam nanti yang akan ditanam di gate entrance masuk dari Eko Bambu Park Magetan yang ditanam oleh beliau Pak Bupati dan juga dari Kementerian KLHK adalah jenis bambu penduk atau bambu Buddha. Dan untuk di pagar sebelah kanan kiri adalah jenis bambu Jepang, sedangkan yang tengah itu adalah bambu kuning. Baik, mohon izin menunggu kita. Kita hitung 10 mundur ya, silahkan kami persilakan untuk menempati posisi masing-masing. Kita akan hitung 10 mundur, tentunya dengan mengharap ridho dan juga keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan selalu mendapatkan keberkahan dan jalan yang luar biasa. Kita hitung 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. Penanaman perdana Eko Bambu Park Magetan dilaksanakan. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu, luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi ikon baru di Kabupaten Magetan. Dan sekali lagi kami informasikan untuk jenis bambu yang ditanam. Ini adalah gate pintu masuk menuju kawasan Eko Bambu Park yang ditanam oleh beliau dari KLHK dan juga Bupati Magetan adalah jenis bambu belenduk atau bambu Buddha. Sedangkan di gate sebelah kanan kiri, sebelah barat dan timur itu merupakan jenis bambu Jepang, dan yang tengah merupakan jenis bambu kuning. Dan penanaman ini tentunya dilakukan oleh beliau dari jajaran Kementerian KLHK, Bupati Magetan dan juga seluruh anggota Forkopimda. Mudah-mudahan ada yang mewakili dan juga mewakili tokoh masyarakat, Yayasan Bambu Indonesia, Ketua dan anggota Komisi DPRD, SKPD Medco, pimpinan perbankan dan juga Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Selfie ya. ngapun. Iya, Bapak. Oh gitu. Oke. Antri. Oke Lur, kita mau foto ya bersama Pak Butet Kata Rajasa. Oh sudah. Izin Pak. Ini kita izin vlogger Pak. Bersama Pak Butet ya. Ini di Magetan ada hutan bambu. Gimana menurut dengan Pak? Baik ya. Mudah-mudahan lestari ya. Oke siap. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Oke. Nah Lur, bersama Pak Butet tadi kita terkait dengan penanamannya beliau. Nah ini di sini tuh.
Oke, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan kita let's go. Yang itu gambarnya di tangkai bawah pertiga. Ini gambarnya masuk. Ini pintu masuknya yang itu. Foto sama di sini, Pak. Ya, di bagus ya. Denahnya itu. Master plan, Pak. Ya. Ini tengok game ini. Master plan. Eko Bambu Bak Jaya ya. 1, 2, 3. Ya Allah. Mungkin secara sederhana penting sama untuk fasilitasnya dan nanti salah satu kendala ini kan angin. Semua yang ada ini adalah tanaman bambu sebagai buffernya. Tetapi bambu yang di pinggir ini karena berbatasan dengan lahan masyarakat yang lebih tinggi, tidak oke. Dinaungan ke tanaman pertanian masyarakat. Nah, ini sebagai penahan angin juga. Bagian sini adalah ini semua koleksi. Bagian sini untuk camping. Yang ini untuk wisatanya. Kemudian ini produksi, di sini nanti ada untuk UMKM-nya. Kemudian di tengah-tengah ini adalah bambu yang estetik dicampur dengan tanaman-tanaman yang koleksi dilindungi di beberapa tempat itu, Pak. Kemudian tanamannya apa namanya ini bahannya ini nanti membentuk pagar tapi membentuk terowongan nanti dibantu dengan kerangka, Pak. Nah, nanti ketemu dengan satu bambu di sini, bambu konduk tadi yang menjadi variabelnya. Maju aja Bapak. Bapak mau tapi kabelnya tidak sampai ya. Iya. Iya. Saya tuh senangnya berdiri tapi dekat-dekat situ. Jadi kalau kita masuk, ini bambu ini nanti akan membentuk bambu apa Mbak Ana? Lali aku jadi. Siamnesis ini akan membentuk terowongan, tapi dibantu dengan rangka nanti, sehingga dari luar itu sudah hijau. Nah, masuk ke dalam akan ketemu nanti bambu beleduk yang akan diusulkan oleh Dinas Pertanian menjadi identitasnya varietas dari Magetan. Nah, seluruh bangunan yang ada di situ membentuk kayak bambu Buddha, itu arsitekturnya mengikuti lekuk-lekuk bambu beleduk. Jadi itu masuk di situ. Kemudian di seluruh wilayahnya ini dikelilingi oleh bambu, sengaja memang seluruh fasilitas itu ada di tengah.
tengah supaya ini ada persoalan angin di sini juga bisa diselesaikan, diatasi di situ. Di beberapa sisi itu disesuaikan dengan fungsinya. Yang untuk rekreasi di bagian yang K itu J itu relatif privat rekreasinya. Yang bagian D itu halaman rumput kan? Tengah ya Pak, rumput itu. Iya. Tapi di situ juga ada bambu-bambu yang estetis, kemudian tanaman-tanaman endemik yang dilindungi, sehingga kesan bambu dan tanamannya itu juga menyatu Pak Butet. Yeah. Ini parkirnya juga cukup luas, ada di depan, ada juga di belakang gitu ya. Nah sehingga kalau mau ada pesta juga di tengah-tengah itu bisa juga, untuk pesta kebun gitu ya, acara-acaranya juga. Nah memang kemarin ada tower juga, ini bisa menjadi mungkin pertimbangan kalau mau dibuat semacam masjid yang berarsitektur bambu juga bisa juga nanti di situ. Saya kira ya itu di center yang D itu perlu satu akses juga. Karena misalnya kita bikin acara di situ, musik atau kuliner atau apa, pesta itu kan kita butuh alat bantu transportasi sampai membawa barang-barang itu. Iya. Itu paling nggak satu mobil lewat gitu aja lah. Iya. Kalau akses itu ada. Iya. Bisa masuk mobil. Harus ada akses yang memudahkan. Dan kita membuat ini masjid kalau pesta ke Indonesia dari bambu. Ya itu ke dunia. Iya. Awalnya ini 47 bambu, tapi sampai saat ini akan berkembang sampai 7 bulan lebih, 103 dengan perkembangan diskusi dengan teman-teman di KLHK juga, dan mungkin dijadikan sebagai pusat informasi bambu Indonesia. Ya. Nah, Pak Bupati, kalau ada masjid, bagaimana kalau ada gereja di situ dari bambu? Iya. Ini tempat ibadah ya adanya ya. Bambu semua. Ya mungkin ada satu hal juga, karena ini lahan ini kemarin ditanami oleh masyarakat, maka syaratnya karena ini pengelola wisata, syarat utama pengelolanya juga harus melibatkan seluruh kelompok tadi itu, gitu kan. Bisa individu atau unit keluarga atau unit kampung nanti. Jadi itu syarat yang kita sampaikan hari di master plan. Ada resort juga. Ini yang K itu Pak, resort itu. Yang privat kakak di belakang kita. Resort dari bambu ya? Iya. Mungkin nanti 3D-nya, animasinya kita sampaikan pada saat workshop gitu di pendopo. Tapi ini masih kontur, masih bisa dirubah. Mana yang dibuka? Secara prioritas penanaman, kemarin itu kita di depan dan di pinggirnya itu disanti untuk memberi border, tapi kesan hijaunya dulu terbentuk dari luar gitu. Nah itu dulu baru kita isi di dalamnya gitu. Kira-kira kalau panen dari dulu pertama itu 3 atau 4 tahun lagi? Iya. 3-4 tahun juga. 3-4 tahun sebisa tahun. Rata-rata 2-3 tahun sudah yang paling gede. Artinya kalau 3 tahun orang sudah bisa berkegiatan di situ. Enggak, untuk bambu pagar 1 tahun udah. Udah cukup. Setahun dari kita sudah. Tenang aja. Sudah. Setahun dari menanam. Kalau rencananya menanam belakangan November ya. Iya. Kalau mau setahun aja. Bukan. Terima kasih Pak Tony. Oke, siap. Baik, terima kasih kami aturkan atas penjelasannya lewat master plan. Dari sini dong. Sudah di Magetan. Nanti untuk kehidupannya apa? Saya membayangkan akan ada sekian juta pohon bambu dari sekian ribu jenis bambu. Sekarang ini ada problem
biomasa namanya. Ngomongnya luar biasa indahnya tentang biomasa. Tetapi sampai hari ini belum ada biomasa yang betul-betul sukses sampai hari ini. Selalu kesulitan bahan baku. Nah nanti Pak Bupati jangan takut, bambu nanti ini untuk apa? Jangan takut. Ini bisa untuk biomasa yang terbaik, bukan hanya baik, yang terbaik. Jadi mungkin nanti di dalam lokasi itu sekaligus ada pabrik biomasa, bukan membangkitkan listriknya, tetapi bahan bakunya, apakah bambu dibentuk dalam chip atau bambu dibentuk dalam pelet. Tetapi ini sangat ditunggu dunia. Misalnya mau ekspor ke Korea, berapa juta ton pun, berapa miliar pun akan diterima. Jadi alasan untuk kehidupan itu sudah pasti ada, bambu untuk kehidupan itu. Saya sendiri di setiap bangunan yang di bawah kepemimpinan saya, semuanya ada bambu. Semuanya. Pabrik saya itu 36 hektar, kelilingnya itu bambu semua. Kantor-kantor saya semuanya ada bambunya. Karena memang itu pohon kehidupan. Daun bambu adalah daun yang terbanyak menghasilkan oksigen. Sehingga kita, kenapa dulu waktu saya kecil sambil angon wedhus itu selalu tertidur di bawah pohon bambu. Karena angin itu enak sekali di bawah pohon bambu. Ternyata sekarang saya tahu bahwa memang oksigennya luar biasa banyak yang keluar dari pohon bambu itu. Kebun raya bambu, apapun namanya, masih bisa kita diskusikan. Atau jangan-jangan nanti dari khalayak, dari masyarakat juga ada yang menyumbangkan ide nama itu apa, belum tahu. Karena itu masih bisa di kota atik, belum final. Silahkan nanti responsif. Yang ada di depan kita ini tentu saja punya keahlian masing-masing, punya perspektif yang berbeda. Tapi intinya sama, saling melengkapi dari gagasan utama berdirinya hutan bambu itu. Tadi ketika doorstop dengan kawan-kawan media, saya mengatakan bahwa ini satu ide yang visioner, satu magnet yang akan menggoda orang dari belahan-belahan Indonesia itu dalam 3 tahun ke depan berbondong-bondong datang ke Magetan. Karena hanya ini ada hutan bambu yang dipersiapkan, didesain secara khusus. Jadi untuk yang pertama, saya minta dulu Pak Bupati. Mungkin Pak Bupati sudah sering berbicara tentang ini, tapi dalam kesempatan ini saya minta sekali lagi menjelaskan kenapa muncul ide ini, apa gagasan-gagasan mendasarnya, apa potensi tantangannya, apa keinginannya untuk mewujudkan gagasan yang sangat mulia ini. Monggo Pak Prawoto, kami persilakan. Mas Butet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena waktunya pendek, jadi saya sering mengatakan Mas Butet. Jadi beban sarangan itu sudah cukup berat. Orang kalau ke Magetan itu selalu larinya ke sarangan. Oleh sebab itu kami mencoba. Waktu itu kemudian saya membuat bunga refugia. Perhimpunan saya adalah supaya orang tidak langsung ke sarangan. Kemudian kami bangun masjid di sana. Harapannya adalah saya belajar dari rest area. Rest area itu ramai karena parkirnya luas, kemudian ada masjid yang bagus. Oleh sebab itu, tapi coba dulu. Nah, kalau sudah berhasil, baru ngajak petani yang bisa samping itu loh, ini loh berhasil. Gitu loh caranya. Jangan kemudian buat resiko dulu. Saya yakin ide itu terus diketawakan waktu itu. Tapi pertanyaannya, sampai sekarang saya kesini. Nah, kenapa saya tidak membuat?
Magetan itu ikutnya bambu ya. Oh, kalau gitu bukan hutan bambu aja. Langsung besoknya kepala dinas sejarah saya panggil, bingung. Terus, Pak, caranya nanam bambu gimana ya? Gak ngerti. Jadi kita ini punya bambu banyak, tapi nanam bambunya gak ngerti. Tanya Pak Sekda ngobrol sebentar. Oh Pak, gampang Pak, dipanggil itu dicemnya urip kok gitu. Apa yang ngono? Semua bingung Pak. Ternyata kita ini di samping kita bambu, tapi kita nggak akrab dengan bambu. Nggak akrab karena kita nyerahkan di alam. Ya. Nah, kemudian itulah saya yakin semua niat baik. Saya selalu bertanya, niat baik itu Tuhan membuka jalan. Malam hari saya itu membuka podcast. Ya, podcast begini sama Mas Arif Papandi, podcastnya itu tentang kawasannya dengan Mas Butet. Saya dengarkan sambil mau tidur. Ya, Mas Butet cerita, ya beliau itu nyapanya sudah nyapa balik lah kalau mau coba gitu ya. Beliau salah satu cita-citanya yaitu satu, beliau itu mau membuat kebun tela pohon. Ya. Yang kedua adalah bambu. Kok Tuhan lagi yang kemudian mempertemukan saya. Langsung saya telepon Mas Arif Papandi. Mas Arif, saya tolong kontakkan Mas Butet. Saya mau ketemu. Ada apa Pak Proto? Mas Butet itu punya cita-cita sebelum meninggal, ingin merealisasikan cita-citanya. Saya yang akan merealisasikan. Saya akan Terus kemudian Mas Arif, oke Pak Proto, kebetulan Mas Butet mau pagelaran Indonesia kita ya di gedung kesenian Jogja. Oke, nanti saya ketemukan di sana. Nah, akhirnya itulah sebab menujunya saya ketemu Mas Butet. Mas Muklis, teman-teman tanya, Pak Bupati itu apa maksudnya? Wong mau anu bambu kok lihat teater, hubungannya apa gitu, bingung Mas Muklis ini. Saya ajak ya ke Jogja. Nah, itulah kemudian Mas Butet ternyata ya menerima saya sebelum pertunjukan malamnya sore itu malam pas latihan itu sudah membawa bahan dari kebetulan ya, di situ. Kemudian saya diajak ke kemudian saya ke Fakultas Kehutanan UGM ya, ketemu semua mendukung, akhirnya semua mendukung ya. Terus kebetulan ketemu sama KLHK, suruh presentasi bahwa ini ide luar biasa. Ketemu Pak Dalan, saya ditanya oleh Pak Dalan, Pak Bupati, idenya Pak Bupati apa lagi yang baru? Apa ya Pak ya? Pak, saya mau membuat ikut pembuka. Apa itu? Gini loh Pak Dalan, gini. Magetan itu ruang terbuka hijaunya kurang. Saya ingin Bapak apa yang saya lakukan nanti abadi. Sampai kapan? Sampai terus mau jawabannya Pak Dalan waktu itu, Pak Wati, ini ide masukan. Saya mau jadi kita. Jadi beliau langsung sudah Pak Bupati, jangan ragu-ragu. Saya bersedia jadi kita. Jadi Pak Dalan. Oleh sebab itu beliau, Pak Dalan kalau begitu, nanti waktu nanam datang ya. Pokoknya saya bukan, nanti saya bersuka. Oleh sebab itu, itulah teman-teman, yakinlah bahwa kalau kita niat baik, pasti ada jalan. Pasti kita ditemukan dengan orang-orang baik yang punya visi yang besar. Karena alhamdulillah, ketika saya dan teman-teman bingung, kini biayanya dari mana? Dari KLHK. Yakinlah, setiap ide-ide yang bagus itu, ide-ide yang bisa menarik, ya, yang menarik itu akan datang dengan sendirinya. Ya, apalagi isu lingkungan ini isu yang seksi sampai kapan? Yakinlah, ya, karena isu lingkungan itu akan seksi sampai kapan? Kalau kita punya uang bisa membuat bangunan, tetapi kalau kita membuat konsep seperti ini yang tidak gampang ya, tidak akan. Oleh sebab itulah mari ya selain kita menanam hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita kelak.
Itu yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prawoto. Jadi benar sekali seperti yang dikatakan Pak Prawoto tadi, bahwa semua niat baik itu pasti seperti karambol itu, tangkung-tangkung dipertemukan oleh semesta menuju pewujudan yang baik. Ketika saya podcast dengan Arif Afandi setelah saya sakit, itu kan sesuatu yang tidak diniatkan untuk terjadi peristiwa hari ini. Betul-betul murni karena saya mensyukuri, karena saya mengaku merasa mendapat mukjizat.